Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPS untuk kelas 6, tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar kehidupan politik negara ASEAN di halaman 115 sampai dengan 126. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, tetapi juga untuk penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut ya adik-adik. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh karena itu, kerjasama di bidang produksi, hasil pertanian, dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut ini. Nah, ini ada informasi-informasi lengkap mengenai beberapa negara ASEAN, semua negara ASEAN ya adik-adik ya. Nah, Brunei Darussalam ini yang pertama, kepala negaranya adalah Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Ya, ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan, bahasa yang digunakan Melayu dan Inggris, mata uangnya adalah Brunei Dolar atau BND. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Untuk jumlah penduduknya yaitu 422.675 jiwa. Ini estimasi per Juli 2014. Kemudian untuk hari kemerdekaannya yaitu 1 Januari 1984, yaitu merdeka dari Inggris. Lagu nasionalnya yaitu Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Berikutnya adalah Kamboja. Kepala negaranya adalah Raja Norodom Sihamoni. Nah, ini kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya adalah Phnom Penh, bahasa nasionalnya adalah bahasa Khmer, kemudian mata uangnya adalah riel atau KHR. Luas wilayahnya sebesar 181.035 km persegi. Nah, untuk penduduknya berjumlah 15 juta ya adik-adik ya, 15.458.332 jiwa. Ini estimasi per Juli 2014. Hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953. Ini mereka merdeka dari Perancis adik-adik. Lagu nasionalnya adalah No Courage atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Negara berikutnya yaitu negara kita tercinta adik-adik, ya Indonesia. Kepala negaranya adalah Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya Jakarta,
Bahasa nasionalnya Indonesia, mata uangnya rupiah atau IDR. Luas wilayahnya 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya banyak ya adik-adik 253.609.643 jiwa. Ini estimasi per Juli 2014. Hari kemerdekaannya pasti adik-adik sudah tahu ya, 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya juga tentu sudah tahu ya, yaitu Indonesia Raya. Nah, Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Lalu negara berikutnya adalah Laos. Kepala negaranya adalah Presiden Bunhang Pharit ya. Semoga Karina nggak salah sebut ya. Nah, kepala pemerintahannya Perdana Menteri Tanghun Sisoulit. Ya, ini ibu kotanya Vientiane, bahasanya Lao, mata uangnya KIP atau LAK. Luas wilayahnya 237.955 km persegi. Penduduknya jumlahnya 6.803.699 jiwa, ini estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaannya yaitu 19 Juli 1949, merdeka dari Prancis. Lagu nasionalnya ini Peng Sot Lao ya, atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phangon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana di tahun 1893. Pada tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Nah, pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis di Pathen Lao ya. Kemudian berikutnya adalah negara Malaysia. Ini negara tetangga kita juga. Nah, kepala negaranya adalah Sultan Muhammad kelima. Ya, kemudian kepala pemerintahannya Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Rojak. Ibu kotanya di Kuala Lumpur, bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Kemudian mata uangnya adalah ringgit Malaysia atau MYR ya. Lalu luas wilayahnya adalah sekitar 300 ribuan kilometer persegi ya adik-adik ya. Jumlah penduduknya yaitu ini sekitar 31 juta. Hari kemerdekaannya yaitu 31 Agustus 1957, merdeka dari Inggris. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Ya, nah ini ada informasi tentang negara Malaysia juga. Karina akan bacakan detail atasnya aja ya. Nah, adik-adik Karina akan lengkap ke Vietnam ya, adik-adik ya. Nah, Vietnam ini kepala negaranya presiden ya, dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah, ibu kotanya adalah Hanoi, bahasa nasionalnya bahasa Vietnam. Kemudian untuk mata uangnya dong atau kodenya VND ya. Untuk wilayahnya tidak terlalu besar, sekitar 300.000 km persegi.
Namun jumlah penduduknya juga cukup banyak adik-adik, 93 jutaan ya. Kemudian hari kemerdekaannya 2 September 1945. Nah, untuk Vietnam ini merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke negara berikutnya. Nah, ini kita sudah tugas adik-adik ya. Nah, tugasnya di pembelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Karina akan membandingkan Indonesia dan Thailand ya. Ini gambarnya agak-agak nggak muncul adik-adik, nggak apa-apa ya. Tapi bentuk diagram Venn-nya tuh yang ada bundar ya, bulat-bulat lalu tengah-tengahnya ketemu. Jadi yang sebelah kiri adalah Indonesia ya. Kemudian yang sebelah kanan Thailand, yang tengah itu adalah persamaannya. Kita akan mulai dengan perbedaannya dulu. Kalau di Indonesia negaranya berbentuk republik sedangkan Thailand berbentuk kerajaan. Indonesia, kepala negaranya dan kepala pemerintahan dipegang presiden, sedangkan Thailand dipegang oleh raja dan perdana menteri. Kemudian Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, sementara Thailand tidak pernah secara resmi dijajah oleh negara manapun. Kemudian Indonesia adalah negara kepulauan, sementara Thailand hanya terdiri atas daratan. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan Thailand adalah bangsa agama raja. Persamaan keduanya yaitu merupakan negara pendiri ASEAN, kemudian terletak di kawasan Asia Tenggara, kemudian sama-sama menerapkan sistem desentralisasi di mana kekuasaan yang berdaulat berada di tangan rakyat. Dan kedua negara berbatasan dengan Malaysia, dan yang terakhir pemilu di kedua negara bertujuan untuk memilih wakil rakyat, ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!